Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, pembahasan pada bab 4 untuk kelas 10 semester 2 ini yang merupakan bab terakhir pada semester 2 di kelas 10 ya. Pembahasannya tentang apa sih? Kemarin udah di awal ya, udah saya jelaskan materinya apa aja. Jadi materi yang terakhir adalah getaran harmonis sederhana atau bisa disingkat dengan GHS. Kalian udah familiar ya sebenarnya dengan getaran itu sendiri. Getaran itu apa? Gabungannya biasanya sama gelombang ya. Getaran itu sederhana ya. Apa aja yang bisa bergetar? Misal kalian bisa ibaratin sebuah penggaris yang digetarkan, dipantul-pantulkan, sebuah ketukan, ya itu juga boleh lah, apa aja. Intinya definisi dari getaran itu adalah getaran gerak bolak-balik. Bolak-balik. Nah, apakah gerak bolak-balik aja tuh? Ya, enggak ya. Bisa aja kayak bolak-balik kayak gitu kanan kiri sambil kayak orang bingung mikir tentang bolak-balik, mindar-mindar dan sebagainya. Itu kan juga gerak bolak-balik. Nah, apakah itu juga termasuk getaran? Enggak. Jadi gerakan bolak-balik ada syarat tambahannya. Gerak bolak-balik melewati titik setimbang. Titik setimbang. Jadi nggak semuanya bisa dikatakan sebuah getaran. Sebuah getaran itu bisa dikatakan sebuah getaran kalau dia itu melewati titik setimbang. Maksudnya gimana tuh titik kesetimbangan, ya kan? Mungkin bisa aja aku sambil jalan kayak gini. Ini kan misal arahku dari sini ya, awal titik ini jalan, balik, melewati titik ini lagi. Apakah seperti itu? Enggak. Bukan melewati titik awalnya, tapi melewati titik setimbang. Misal nih saya berdiri kayak gini, ini porosnya di bawah ini tetap. Nah, di sini saya mencium kayak gini. Nah, kanan, kiri, kanan itu bisa dikatakan getaran. Syaratnya apa? Porosnya ujung itu harus tetap dengan ujung yang lain bergerak. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu adalah getaran. Setimbangnya adalah posisi ketika saya ini diam. Nah, ini kan saya diam. Nah, itu adalah posisi setimbang atau titik setimbangnya, ya. Nah, selanjutnya dalam fenomena fisika, besaran fisis dan keadaannya yang ditinjau itu hanyalah pada dua hal. Apa aja tuh ya? Yang pertama, getaran pada bandul. Getaran pada bandul dan pada pegas. Nah, getaran pada bandul dan pada pegas. Pegas itu apa? Oke, kita langsung masuk. Yang pertama, yang A, getaran pada bandul. Nah, getaran pada bandul itu kayak mana? Getaran pada bandul itu adalah seperti ini. Ini misal atasnya ya, ada sebuah benda ditali di ujungnya. Nah, ditali. Ini dia dalam titik keseimbangan atau titik O biasanya. Habis itu kita tarik. Nah, tarik ini biasanya disebut dengan simpangan atau menyimpangkan. Nah, ini kan simpangan. Selanjutnya dia akan mantul kan otomatis. Nah, ini terus akan bergetar. Nah, getar bolak-balik. Nah, A, O, B. Syaratnya apa ini? Oh, apa bedanya getaran dengan getaran harmonis sederhana? Getaran harmonis sederhana itu kalau misalnya bolak-baliknya terus dengan amplitudo yang sama, simpangannya sama. Misal dia itu simpangannya adalah 2 meter ya kan? Misal simpangannya 2 meter antara A dengan sampai O. Berarti O sampai B juga sama 2 meter. Sama terus dan dia nggak ada bedanya. Jadi yang dimaksud getaran harmonis adalah keadaan idealnya. Ideal sebuah benda untuk bergetar. Nah, untuk satu getaran kita bisa ambil contohnya. Satu getaran itu sama ya, itu udah otomatis kalian udah hatam ya, udah hatam bahasan tentang kayak gini. Untuk satu getaran bisa dimulai A, O, B, O, A. Jadi posisi awal saat disimpangkan balik ke posisi awal saat disimpangkan lagi. Nah, kalau misal A sampai O aja seperempat. Kalau misal A, O, B berarti setengah. Kalau misal A, O, B, O sini berarti 3/4. A sampai A baru 4/4 atau bisa dikatakan dia itu adalah satu gelombang ya, atau satu getaran. Sorry, kita nggak boleh bahas gelombang ya, karena emang gelombang itu masuknya pada pembahasan di kelas 11. Terlebih lagi semester 2 masih jauh banget ya kan. Ini satu getaran. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan kan, gimana sih caranya kok dia bisa balik ke posisi awal pas di sini balik lagi melewati titik keseimbangan dan terus seperti itu.
Nah, untuk dapat bolak-balik kayak gitu, itu dibutuhkan sebuah gaya. Lagi-lagi Newton menciptakan sebuah gaya. Gaya apa itu? Nah, itu disebut dengan gaya pemulih. Nah, ini adalah gaya pemulihnya. Sorry. Bentar. Nah, di sini nanti ada sebuah gaya. Karena ini kan ada gaya beratnya. Ini ada W. Nah, di sini adalah F-nya. Fp kita sebaratin. Nah, di sini ada gaya pemulih. Nah, gaya pemulih. Dalam kurung Fp. Nah, gaya pemulih atau Fp. Dan di mana gaya pemulih itu selalu negatif ya. Kok bisa negatif? Karena emang gaya pemulih itu posisinya selalu berlawanan dengan arah geraknya. Arah geraknya misal F pemulih itu sama dengan min mg sin theta. Ini persamaannya adalah seperti ini. Kok bisa ini? Ini gimana dapatnya? Karena yang dipengaruhi di sini itu adalah gaya berat m kalikan g. Sementara untuk sini kita ambil sudutnya karena dia otomatis punya sudut kan theta. Nah, itu apabila kita ambil dia dapatnya mg sin theta. Nah, karena memang dia searah sumbu simpangannya atau arah simpangannya, bukan ke bawah ya. Kalau ke bawah dia nggak bakal bergerak ke kanan atau ke kiri, kecuali kalau misal dia pegas. Nah, itu bisa pegasnya dikasih pegas ini ya, dia mentul sambil geser. Nah, itu soal olimpiade, beda lagi. Nah, di sini kita bisa pakai Fp sama dengan mg sin theta dengan min maksudnya berlawanan arah gerak, berlawanan arah geraknya. Nah, jadi minusnya itu hanya untuk menandakan arah. Berarti kalau arah berarti hubungannya sama apa? Vektor ya, dia vektor hubungannya nanti. Nah, oke, ini adalah tentang gaya pemulihnya. Terus ada besaran apa lagi sih selain gaya pemulih itu? Nah, selain dari gaya pemulih di bandul itu ada gaya lagi ya, bukan gaya sih ya, besaran lagi, yaitu periode dan frekuensi. Mungkin kalian udah familiar juga frekuensi, periode dan frekuensi ini. Periode kalian bisa ngatain gini aja, misal F sama dengan N per T. Nah, atau T sama dengan T per N, kayak gini kan biasanya pada umumnya. Nah, bolehkah kalian pakai ini untuk bandul dan juga pegas nanti? Nggak bisa, kalau misal dia nggak ada L-nya. Nah, L-nya nggak bisa. Nah, kalian hanya bisa, ini nanti periode dan frekuensi khusus untuk bandul, dia bisa pakai T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, ini nanti bisa kalian bikin gampang hafalannya dari mana nih? Gampang hafalannya itu dari misal T sama dengan 2pi LG. Nah, misal T sama dengan 2pi akar L per G itu bisa diambil dengan kata-kata kayak gini. Misal yang orang gantol gini kan berarti dia minta tolong gitu kan. Nah, kalian bisa ambil singkatnya T sama dengan L per G berarti tolong gitu kan. Karena dia gantol-gantol berarti bisa dikatakan tolong gitu kan. Itu buat ngapalinnya gampang. L itu sama dengan panjang talinya, panjang tali, dan untuk G adalah percepatan gravitasinya. Ini satuannya dalam meter, G-nya dalam meter per sekon kuadrat. Untuk frekuensi tinggal dibalik 1/2pi akar G per L. Nah, kan emang F itu sama dengan seperti ya. Nah, ini nanti kalau instalasinya ini di sini kita nggak tahu nih ya, nggak tahu nilainya Y-nya berapa, maka kita bisa ambil nanti MG-nya ini bisa diubah kesamaannya jadi kayak gini. Misal ini saya tulis di sini aja. Fp sama dengan mg, langsung dimasukin sin theta-nya itu diambil dari L. L itu adalah panjang tali, ini adalah simpangannya, aksisnya, jarak tempuhnya bisa ditulis G per L. Ini juga boleh, jadi nggak pakai sin theta juga boleh. Jadi untuk Fp-nya atau gaya pemulih ini sebagai cara lain kalau misal sudutnya di sini nggak ada, jadi kalian bisa pakai G per L, itu juga nggak apa-apa sih. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini adalah getaran pada pegas ya. Getaran pada pegas. Nah, ini karena emang hanya ada dua fenomena ini atau besaran fisisnya hanya dua. Yang pertama bandul, yang kedua pegas. Ya emang kita bahasanya hanya pegas sama bandul, terutama untuk GHS ini, untuk getaran harmonis sederhana.
Nah, kita untuk bandul ini kita sama ya, asumsinya bahwa dia itu melayang atau dalam keadaan digantung kayak gitu. Nah, digantung. Nah, digantung kayak gini. Nah, ini kan nanti sama, kalau misal kita tarik berarti dia akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah kayak gini dengan ada pertambahan panjangnya atau delta X-nya. Nah, delta X-nya atau pertambahan panjangnya. Cuma ingat, balik lagi ke usaha dan energi. Kita pernah bahas tentang pegas. Sebuah pegas itu akan dipengaruhi oleh yang disebut dengan konstanta pegasnya, K, ya, dipengaruhi oleh konstanta pegasnya. Nanti kalau misal mau satu getaran juga sama ya, ini nanti dari sana baru ke sana, jadi tidak perlu saya bahas. Konstanta pegasnya yang disebut dengan gaya pemulih. Jadi ini selalu sama nih, selalu ada gaya pemulihnya. Kalau pada pegas, gaya pemulihnya adalah Fp sama dengan min K delta X. K itu apa? K itu adalah konstanta pegasnya. Delta X apa? Ini tulis sini aja ya. K sama dengan konstanta pegas ton per meter. Nah, ini adalah konstanta pegasnya. Biasanya yang memang berubah-berubah ini adalah konstantanya. Ini makanya konstantanya agak beda-beda. Kenapa kok bisa beda? Ya kalian bandingin aja pegas pada sepeda, pegas pada motor, pegas pada pulpen, itu kan beda-beda tuh. Dan dia nggak bakal sama, ya kan? Makanya itu pegas ini konstantanya beda-beda. Nah, ini cuma satu. Gimana kalau misal banyak? Oke, kalau misal banyak berarti tergantung susunannya. Nah, susunan pegas. Nah, susunan pegas ada banyak. Yang pertama ada dua aja sih sebenarnya. Seri ya. Ini seri. Kalau misal seri, susunannya adalah 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Nah, ini untuk seri. Gimana untuk paralel? Nah, paralel. Untuk paralel berarti bisa langsung K totalnya sama dengan 1/K1 tambah K2. Jadi langsung dijumlah aja. K1 tambah K2. Nah, itu udah ketemu nanti langsung ya. Nah, terus ada persamaan apa lagi? Ini sama-sama punya gaya pemulih. Berarti sama-sama harus punya periode dan frekuensi. Di sini tahu sini ya. Maaf agak dempel-dempel. Periode dan frekuensi. Nah, untuk periode dan frekuensi ini ya sama ya dengan ini ya, nggak boleh pakai ini N per T, boleh sih sebenarnya, cuma harus diketahui banyaknya getaran. Ini kalau misal nggak diketahui, ini adalah sama 1/2 pi akar K per M. Hafalin salah satu aja. Kalau udah hafal satu, nanti kalian insya Allah gampang kok. Ini M adalah massa bebannya, massa dalam kurung kilogram. Kayaknya sama ya, konstanta, jadi selalu sama. Terus mungkin kalian tanya, pi-nya berapa? Nah, pi-nya nggak boleh 180. Pi-nya itu adalah bisa 3,14 atau 22/7. Meskipun 22/7 masih dalam perdebatan ya. Nah, jadi itu untuk getaran awal pada pembahasan kita tentang getaran harmonis. Jadi ada dua besaran fisis yang akan kita bahas. Yang satu getaran pada bandul, yang kedua getaran pada pegas. Nah, ini adalah inti dari getaran harmonis. Karena lewat dua hal ini akan muncul besaran-besaran lainnya. Nah, dengan persamaan gaya pemulihnya. Gaya pemulih apa? Gaya agar dia itu dapat kembali ke posisi awalnya. Dengan syarat getaran harmonis sederhana. Harmonis sederhana maksudnya apa? Dia akan tetap pada simpangannya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan kita tentang getaran harmonis bagian 1 ini. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan mudah dimengerti dan juga bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan secara diskusi lewat komunikasi media sosial ataupun apa saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya ya, contoh soal pada video selanjutnya. Oke, jadi video kali ini cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.